Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran diingatkan wala taqrabu jinnah. Betul. Jangan kamu dekati zina. Ya. Logika operasionalnya bukan tafsir ya. Ya. Tapi logika operasional dari ayat ini, jangan dekati itu makna seriusnya adalah jangan juga buka peluang. Oke. Nah, dengan bagi-bagi kondom itu, bahkan alat istilahnya kontrasepsi, Betul. melalui PP 28 ya, 28. tahun 2024, itu Presiden telah melakukan satu kampanye terselubung untuk menjadi masyarakat liberal. Oke. Itu logikanya. Kenapa? Karena itu menurut yang saya pahami, Kepres itu katanya untuk juga anak sekolah ya. Yes. Bayangkan anak sekolah kalau konteksnya SMA kan belum layak untuk nikah. Kalau batas umur 17-an. Iya. Kan rata-rata SMA itu 15-16 ya. Paling terakhir baru 17. Kalau hasilnya umum dengan Kepres gitu, dia bertentangan dengan undang-undang perkawinan. Oke. Kan tadi ini. Jadi kalau Kepres bertentangan dengan undang-undang, Kepres harus kalah atau harus di drop gitu. Ini hierarki hukum. Belum lagi dengan undang-undang dasar 45 pasal 31 ya, tentang sistem pendidikan. Oke. Terutama ayat 3-nya. Bahwa sistem pendidikan di Indonesia, pendidikan nasional ya, untuk melahirkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, pertanyaan seriusnya, bagaimana dibagi-bagi alat kontrasepsi itu membuka peluang kondom itu untuk orang berzina? Di mana pendidikan iman takwanya? Jadi Jokowi telah melanggar Undang-Undang Dasar 45 dan undang-undang lainnya. Jokowi telah melanggar sumpah jabatannya sendiri sebagai presiden, yang mana pasal 9 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Bagaimana ada Kepres 28 itu? Itu namanya membuka peluang maksiat. Itu namanya menentang Allah, wala taqrabu zina tadi. Allah bilang jangan dekati. Kau mau bikin pendekatan yang sangat sistematis dan berupa undang-undang dasar lagi yang dilanggar. Berupa Kepres kau bikin bertentangan dengan undang-undang organik. Tadi ada undang-undang perkawinan, undang nomor 1 tuh, ya, tahun 74 lagi. Undang-undang tentang kesehatan, itu ada diatur semua yang begitu. Bahkan Undang-Undang Dasar 45, sistem pendidikan kita adalah mewujudkan iman dan takwa. Oke. Nah, jadi Jokowi telah melakukan kudeta konstitusional. Oke. Nah, itu. Nah, karena sudah melakukan kudeta konstitusional, musinya DPR ulah cicing wae, MPR ulah cicing wae. MPR, DPR, lu digaji sama negara lu pakai uang rakyat. Ya toh? Pakai pajak rakyat. Mustinya adili Jokowi gitu loh. Ya, adili Jokowi, berhentikan dulu sebelum masa jabatannya habis nih, karena dia telah melecehkan Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang Organik, dan peradaban moral dunia. Dunia ya Bang ya? Dunia dong, karena seluruh dunia nggak mau anak-anaknya itu melalui jadi seks bebas itu, yang nggak mau dong. Yang antum bilang tadi kena HIV nanti, mana ada yang mau? Oleh karena itu, tidak cuma hukum, peradaban telah dikoyak-koyak oleh Jokowi. Oke. Ingat Jokowi, suatu saat Anda meninggal,
Nah kalau Anda meninggal tuh nggak ada lagi pas pampres segala macam, apa lu, nggak ada. Lu dikubur sendirian, Iya. ya. Maka Anda harus bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul. Dan tidak lupa, waktu hidup pun juga saya minta tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Yang pasal 27 ayat 1 UUD 45 menyatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Jadi Anda Jokowi Presiden, Egy Sujana advokat, sama di mata hukum. Oke. Egaliter. Betul. Bukan ente lebih hebat, bukan lah. Dan juga bukan saya lebih hebat, tidak. Kita sama. Bahkan kalau dalam struktur kenegaraan saya lebih tinggi. Kenapa? Kedaulatan rakyat. Oke. Jadi yang berdaulat itu rakyat, bukan ente. Ente itu melaksanakan. Pelaksana ya presiden ya Bang. Gitulah, masa gini aja nggak cerdas, capek deh. Allah. Deh, itu aja. Ya, Bang, tapi begini Bang ya, Pak Jokowi itu kan punya cucu perempuan juga tuh, kalau nggak salah namanya Sedah Merah tuh. Oh iya. Nanti kalau Sedah Merah SMA kira-kira dibagi kondom, kira-kira gimana tuh Pak Jokowi, redo nggak tuh? Nah itu logikanya kita balik begitu aja Bang. Tapi lebih jauh dari itu Bang. Iya, iya. Ini kan PP sudah terlandung ditandatangani oleh Pak Jokowi, gitu. Nah, upaya apa ini yang penting ini menurut saya ini yang mesti dilakukan oleh masyarakat, oleh rakyat, karena kita tahu semua bahwa dengan dibagi-bagi kondom nanti tentu anak-anak muda ini akan semakin bebas ini, karena merasa dengan itu mereka tidak akan tertular dan justru mereka akan melakukan hubungan yang semakin parah. Nah, untuk mencegah itu dan untuk menghentikan peraturan ini, nah sebaiknya rakyat gimana Bang? Ada dua hal. Yes. Yang pertama, pendekatan normatif hukum. Oke. Karena ini nilainya kepres, artinya di bawah undang-undang, ada kelembagaannya untuk uji material. Oke. Namanya Mahkamah Agung. Kalau dia setingkat undang-undang, ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Jadi gitu prosedurnya. Rakyat yang punya kesadaran hukum, ya, saya nggak mau ngurusin ini karena saya fokus ke ijazah palsunya Jokowi. Oke. Yang sekarang saya posisi sedang banding. Ya. Jadi saya nggak mau terpecah konsentrasi. Rakyat yang lain lah, kelompok-kelompok lain yang punya kesadaran beragamanya yang bagus, tampillah. Jangan Egy Sujana terus, malu ah. Allah. Ya, nanti gak ada kepentingan apa. Ya. Bisa lakukan judicial review ke Mahkamah Agung karena nilainya kepres di bawah undang-undang, harus dibatalkan itu. Oke. Karena ini menghancurkan peradaban. Oke. Bukan saja hukum, peradaban. Jadi ekonomi, politik dan lain sebagainya, apalagi kebudayaannya menjadi luntur, bukan lagi bangsa Indonesia yang sejati. Oke. Yang kedua, saya duga walaupun ada judicial review, karena berdasarkan fakta-fakta yang ada, termasuk MK saja sudah terkooptasi. Iya. Saya ulangi lagi, terkooptasi, dikuasai oleh Jokowi. Juga Mahkamah Agung dengan meloloskan peraturan untuk jadi gubernur nggak harus 30 tahun, Ya. karena Kaisang belum 3 tahun dibolehkan. Itu kan terkooptasi itu. Betul. Jadi lembaga yudikatif sudah tidak bisa diharapkan, tapi sebagai tinjauan untuk normatif tetap harus dilakukan. Jangan pesimis juga, karena ada Allah ya muqallibal qulub, yang bolak-balikan hati. Maka yang kedua, bagi rakyat yang udah nggak sabaran, geruduk aja lah. Allah. Nggak ada cara lain. Jadi yang pertama secara normatif bisa mengajukan judicial review di Mahkamah Agung. Iya. Kalau rakyat Geruduk aja. nah geruduk aja. Tapi jangan lupa Bang, sebenarnya kan kita punya tokoh ulama jadi wapres Bang. Gimana itu Bang? Nah ini pesen dah. Ya, Wah, Pak yang Ma'ruf terhormat Bapak Ma'ruf Amin yang dimuliakan Allah. Iya. Karena Anda profesor doktor
mantan juga ketua MUI. Majelis MU itu Ulama Majelis Ulama Indonesia. Luar biasa. Quran sunnahnya insya Allah the best. Paham. Paham betul. Saya bukan ulama, ya, saya cuma advokat. Tapi Anda, saya yakini dengan konteks ini, bahkan saya pastikan Anda punya dosa struktural. Allahu Akbar. Gimana tuh maksudnya dosa struktural, Bang? Dia strukturnya wapres, orang nomor 2 setelah Jokowi. Ya. Dia bisa diskusi sama Jokowi. Sekarang pun bisa. Dia menghadap Jokowi. Jokowi, ini Kapres nggak bener Pak Jokowi. Saya sebagai wapres nggak mau ikut tanggung jawab dosa struktural saya. Maka saya minta dengan hormat Bapak Jokowi, sudi kiranya cabut Kepres ini. Itu bisa Ma'ruf Amin, sangat bisa. NU, PBNU sangat bisa ngasih tahu begitu. Ketua Muhammadiyah sangat bisa ngasih tahu begitu. HMI, yang pegang struktur adik-adik saya, MPO terutama, datang itu Jokowi, minta cabut Kepres ini. Karena ini peradaban kita sedang dikoyak-koyak. Ini politik PKI gaya baru. Allahu Akbar. Kudeta konstitusional. Oleh karena itu, dengan hormat kepada Ma'ruf Amin, Anda berbuatlah. Kalau enggak berbuat, bentar lagi ente meninggal. Ente digebugin malaikat, masuk neraka jahanam. Sedalam-dalamnya neraka, karena masuk kategorinya munafik itu. Dia punya jabatan, nggak berbuat apa-apa. Betul. Ngomong bohong. Bolo-bolo ngomong cicing we. Ya toh? Janjinya dia sumpah kan. Tadi janji sumpah itu pasal 9 itu sebagai presiden dan wakil presiden. Oh, 2 ya itu ya. 2. Undang-undang 5. Ente kena ketulah sumpah ente sendiri. Jelas sampai di sini? Jelas, Bang. Itu Jadi aja. harusnya Pak Wapres ini yang paling berperan ya. Iya. Mengingatkan Pak Jokowi, tolong dicabut, kalau tidak saya mundur dari Wapres. Harusnya begitu ya Bang ya? Enggak, kalau itu blow on. Harusnya gimana? Kalau enggak saya lawan kau. Oh, Saya ambil alih lebih presiden. ngeri. Itu baru punya nyali namanya. Oke. Kalau mundur mah paling gampang mundur, Iya. nggak ada perjuangannya. Oke. Kata Jokowi silahkan aja. Mampus kalau digituin. Iya. Oke Bang. Ini saya pikir cukup jelas. Jelas sekali. Bagi rakyat. Yang nggak jelas tuh yang orang itu nggak jelas. Bagi rakyat silakan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung secara normatif. Tapi kalau mau rakyat mau geruduk langsung, boleh. Jokowi juga boleh. Karena kita berdaulat. Kita berdaulat. Bukan makar. Iya bukan. Ini karena bagian dari kritik sosial yang masif dari rakyat. Dan itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar pasal 28 huruf E. Lengkap. Berikutnya Bang, ya selain daripada PP nomor 28 tahun 2020. Apa lagi itu? Ini ya kita tahu akhir-akhir ini kemarin belum lama Bang, sekitar 2 hari yang lalu Bapak Menteri sekaligus Ketua Umum dari Partai Beringin, Partai Golkar. Tiba-tiba secara mengejutkan mundur dari Ketua Umum Partai Golkar. Malamnya dia tersebar WA dan beritanya dia mau mengundurkan diri. Siangnya langsung mundur berkemas-kemas. Berarti mundurnya tanggal 11 ya? Nah, lupa saya tanggal berapa. Pokoknya saya ingat tanggal 10-nya itu malam. Tanggal 11-nya mundurnya itu. Iya. Terus kemudian setelah itu Bang, itu kan kemudian ada poster dari Gerakan Muda Golkar kalau nggak salah, yang kemudian dia ada poster Gibran calon penggantinya. Kemudian muncul lagi poster-poster berikutnya yang intinya Jokowi mendukung Jokowi dan lain sebagainya menjadi penggantinya. Nah, Abang melihat secara politik mundurnya Erlangga Hartarto ini kenapa Bang kira-kira? Ada 2 sisi tinjauan. Oke. Pertama tinjauan positif, yang kedua tinjauan negatif. Oke. Tinjauan positif dengan pendekatan sangka baik. Selalu sangka baik terus ya Bang. Ini umat Islam kan harus begitu. Iya.
kepada Erlangga dan juga Jokowi itu bagian dari kesadaran Erlangga dalam berbangsa dan bernegara. Oke. Agar tidak menghambat hal-hal yang dimaksud oleh Jokowi untuk perjalanan politiknya, kepentingannya tidak berbenturan gitu. Maka diambillah jalan mengundurkan diri. Itu sangka baiknya. Yes. Sangka negatifnya ini bentuk perlawanan. Oke. Jadi jangan dikira ini bukan perlawanan oleh Erlangga untuk supaya pribadi tahu, rakyat tahu, saya ditekan. Gitu. Oke. Saya ditekan, namun saya tak berdaya, saya mundur. Itu negatifnya. Nah, tinggal rakyat dengan kecerdasannya pilih yang mana. Iya. Nah, saya kan tidak bisa menjustifikasi sepihak. Jadi dua tinjauan inilah kita lihat. Nah, sekarang kita lihat positifnya tadi kan. Maka pembenarannya adalah ya normatif saja. Nanti ganti September katanya mau kongres ya. Iya. Munaslup, musyawarah luar biasa. Itu normatif saja, ganti siapa. Tapi juga kalau gantinya Gibran, gantinya Jokowi, mungkin Jokowi sendiri ya, itu memang nggak bisa disalahkan, hak hukum. Ya. Tapi dari segi kejiwaan politik itu gila gitu. Allahu Akbar. Gila. Kejiwaan politik. Kejiwaan politik. Okay. Kalau bahasa lainnya psikologi. Psikologis politiknya itu gila. Iya. Crazy. Kenapa gila? Karena Golkar punya ADART. Sepengetahuan saya waktu itu pernah Yusuf Kala apa siapa yang ngomong? Iya betul, Yusuf Kala. Harus ada jadi kader dulu 5 tahun. Iya. Kok ini belum jadi kader udah ujuk-ujuk jadi ketua umum kayak PSI itu? Iya. Itu baru 2 hari. Kalau PSI mah orang nggak begitu inilah. Partai CEC, artinya nothing lah. Ya. Tapi kalau Golkar kan orang tahu semua itu warisannya Soeharto ini malah. Legasinya Soeharto yang luar biasa itu kuat. Jangan lupa dulu Prabowo juga Golkar, Surya Paloh juga Golkar. Siapa lagi coba? Ya, Golkar semua. Yusuf Kala Golkar. Apa lagi coba? Terus Golkar semua tokoh-tokoh itu. Sekarang aja sok bikin sendiri-sendiri. Lu siapa akarnya? Prabowo, Golkar. Siapa intinya? Orde baru gitu. Artinya kan besar. Kok mau dipecundangi yang demikian, apalagi yang sebentar lagi sudah nggak berkuasa secara normatifnya. Nah, kenapa saya pakai istilah perlawanan? Sengaja gitu. Bahasa Jakarta dijorokin aja langsung deh. Tanggung jorokinnya sekalian. Jokowi ini, ya sampai masuk betul-betul ke gorong-gorongnya itu loh. Supaya nggak terus gorong-gorongnya ditutup gitu loh. Bisa juga begitu. Nah, itu kan negatif. Bisa salah saya. Iya. Makanya saya cenderung yang positif aja deh. Ya gitu aja. Mau apa lagi? Oke. Kalau gitu Bang, jadi kan yang baru-baru ini aja lah ya. Ada yang baru-baru ini saya baca di berita itu Idrus Marham ya. Marham ya. Yang itu legendnya Sekjen Golkar lah. Sekarang ngomong lagi itu. Ngomong apa deh? Dia katanya bilang bahwa sebagian besar simpatisan Golkar atau anggota Golkar ini memilih Bahlil Lahadalia malahan Bang. Oh, itu menurut Idrus. Nah, Bapak Abang Egi memotretnya gimana nih? Kalau Idrus saya kenal lah, dia panggil saya abang kok. Oke. Si Bahlil juga manggil saya abang, itu kan HMI itu. Bahlil itu. Artinya saya lebih dulu lah. Oke. Tidak bermaksud sok senior. Itu juga hak politiknya Idrus.
Apa hak saya membatasinya? Enggak kan, enggak boleh. Tapi dalam konteks pengamatan boleh dong menilai, masa nggak boleh? Iya. Ya. Nah, dalam penilaian saya ini cuma urusannya kepentingan. Oke. Karena menurut saya lebih banyak muatannya untuk korupsi. Oke. Karena korupsi kita kan perlu ditopang oleh kekuasaan yang besar seperti Nah, Hartarto kan juga salah satu masalahnya kan tersandera. Kasus minyak. Kasus minyak goreng minyak itu. goreng. Itu kan sampai 1 triliun lebih kalau nggak salah. Jadi itu nuansanya berkubang di korupsi. Allah. Jadi ketemunya dalam kepentingan untuk sebagai sesama koruptor gitu loh. Karena itu suka nggak suka pernah kena disuap kan begitu. Jadi Menteri Sosial tumbang gara-gara korupsi. Idrus adik saya. Ya, Idrus jangan tersinggung kalau abang kan ngasih nasihat aja. Masih ada waktu, tobatlah. Nggak usah Bahlil juga, adik abang di HMI, tobatlah. Kau udah kaya raya, buat apa lagi? Lo mati nanti lo nggak bawa tuh harta, ya. Lo telanjang pakai kain kafan. Ya, lu buat apa itu? Ngapain begitu-begitu? Sudahlah. Manusia itu yang ditinggalkan nanti nama. Nama lu bau tai gitu nanti. Allah. Buat apa kok? Udahlah. Capek ya bang. Terakhir bang, kalau capek nih, pesen dah buat ya ini walaupun kita di luar Golkar, tapi kita kan masyarakat boleh dong memberikan pandangan. Nah pesan buat Partai Golkar dan kemudian para pengurus-pengurusnya melihat dinamika yang dugaan kuatnya masuknya dinasti politik Pak Jokowi ini akan mengambil alih Golkar, dugaannya begitu bang. Nah ini pesannya untuk Golkar dan kader-kadernya gimana bang? Ya, tetap saya selalu konsisten ada dua. Apa itu? Sisi positif dan sisi negatif tadi. Dunia itu cuma itu hak atau batil. Nah, saya nasihatin yang hak dulu. Yang hak sesuai dengan koridor awal kita untuk orientasinya kebenaran. Sudahlah dengan mundurnya Erlangga, kalian siapkan kader-kader terbaiknya. Jangan kasih peluang politik dinastinya Jokowi, jangan dong. Kalau kalian mau punya harga diri, tapi kalau lu nggak punya harga diri ya sudahlah, lu terserahlah kumahang kewe lah. Ya. Jadi demikian sederhana aja gitu. Punculkan kader terbaik kalian. Saya nggak tahu siapa yang terbaik karena semuanya kubangan koruptor semua situ. Tapi tetap masih ada lah yang baik. Kita tidak semua harus tetap sangka baik. Oknum itu ya. Maka kata kuncinya munculkan yang terbaik. Nah, negatifnya kalau kalian mau sebagai strategi attack, nah ini strategi attack itu strategi perlawanan. Jorokin aja sekalian, ya suruh Gibran malah jadi ketua. Nah, nanti kan antipati orang-orang Golkar yang masih punya hati nurani kan cukup besar. Tapi itu juga mengandung resiko. Apakah animo berani melawan apa enggak? Karena Golkar nggak pernah punya ciri khas untuk oposisi itu kagak ada gitu loh. Diduga biar dia itu raksasa letoy menurut saya lah. Ya, raksasa letoy gimana? Raksasa letoy ya susah. Ya. Mendingan Jokowi itu kurus tapi kuat tuh. Allahu Akbar. Dasar itu Jokowi. Top. Ini jangan dipotong bang, video ini kepotong nanti. Harus diklarifikasi maksudnya. Topnya itu kurusnya itu dahsyat gitu loh. Terus daya hancurnya. Nah itu jangan sampai dipotong. Kalau dipotong, waduh, saya kena dibully berapa ini gitu. Makanya bang. Dasar daya hancurnya. Undang-undang hancur, peradaban tadi hancur, semua hancur, kecuali si Mansur. Mestinya Mansur si hancur. Saya kira begitu. Semoga ya pribadi
nggak ada yang tersinggung, pakai otak. Kalau nggak suka ya buat podcast lagi dong. Jangan bikin laporan polisi, blow on itu. Jangan, ini para blow on pemuja demokrasi ini banyak sekali gitu. Oke. Padahal dia blow on tapi sosok muja demokrasi. Keren. Oke. Ini ada pertanyaan dari penonton nih, Bang. Mau nanya, katanya kan Jokowi dukunnya banyak. Waduh. Nah, itu kan takut tuh. Nah, terus nih kok kan kiai kita banyak. Masa kalah me dukun tuh ngapa tuh, Bang? Syirik. Mau penjelasannya? Ya, kalau itu penjelasannya harus normatif Quran. Yes. Nah, di Quran disampaikan bahwa ada perintah Allah terutama di surat Al-Baqarah. Nah, coba Ani baca Quran itu ayatnya 165. Waduh, nggak hafal, Bang. Al-Baqarah 165 itu menggambarkan dua hal penting. Apa itu? Ya, nah buka coba. Nanti ente baca aja coba. Iya. Al-Baqarah surat Al-Baqarah 2. 165. Iya, biarlah lama dikit tapi Quran gitu loh. Oke. Kita bukan ulama ya, Iya. tapi boleh dong baca Quran. Iya. Sebagai orang yang beriman. Karena saya punya 165 program ya. ASI, Al-Quran, Salat, Infak. Ini harus dijaga konsisten. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubba lillahi walau yaral ladzina zalamu id yarawnal adzab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul adzab. Artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Coba Dinda. Iya. Setelah baca ini kesan di pikiran, di hati antum apa? Kesannya ya. Yang menyembah, yang mencintai, yang menuhankan selain Allah di akhir akan mendapatkan azab dan pasti menyesal, Bang. Dah. Poin keduanya, Apa tuh? cintanya mereka Iya. asyadu hubalillah, Iya. seperti cintanya orang beriman kepada Allah. Oh. Antum kan beriman, Ya. cinta kan sama Allah kan? Iya pasti dong. Dipanggil as-salatu hermina naum, bangun kan? Bang. Nah, mereka itu para tukang sihir, dukun-dukun lebih cinta kepada selain Allah, seperti orang beriman cinta sama Allah. Nah, maka Allah tekankan, jangan kamu takut sama mereka. Kalau mereka tahu azab Allah sangat pedih, mereka gemetar dan tidak mau begitu. Allah. Jadi poinnya apa? Walaupun kita tahu Jokowi pakai dukun atau apa segala macam, itu kan baru isu. Iya. Pasti dibantah lah sama Jokowi. Oh, enggak, ini kok tanya saya. Jangan tanya saya. Nah, jadi ya sangka baik lagi. Oke, apa tuh? Bahwa yang ketakutan itu bukan Jokowi, tapi kitanya ini yang umat Islam ini yang takut dan blow on gitu. Allah. Dua ya takut. Kedua, takut dan blow on. Kenapa takut dan blow on? Ini berjalin berkelindan. Dia takut karena jumlah informasi yang dapat dari dia itu atau yang dia bisa kelola minim. Oke. Kurang informasi. Ya. Muncullah ketakutan. Oke. Nah, kenapa ketakutannya jadi muncul? Karena blow on. Jadi saling inilah Jalin ya. berkelindan. Yes. Melengkapi. Nah, jadi para blow on pemuja demokrasi gitu ya, janganlah blow on sehingga Anda tidak takut Oke. kepada siapapun. Berarti pemuja demokrasi blow on nih, Bang. Blow on. Blow on pasti. Oh, boleh pemuja demokrasi berarti. Ini Iya. saya buktiin blow onnya ya. Iya. Sini Quran. Apa nih, Bang? Ini Quran kitab suci. Betul. Oke. Nih.
Ini saya dapat dari kader saya di Jember nih. Saudara Taufik, mantap. Saya selalu baca. Ada ayat tadi yang dibaca Al-Baqarah 165. Itu menyangkut jumlah suara nggak? Enggak toh? Karena bandingan. Ya. Yang dukun-dukun, yang musyrik, cintanya sama. Seperti orang beriman, Cintai Allah. cintanya sama kepada Allah. Sama kan? Ya. Nah, kalau teori demokrasi N+1, Oh. nah, misalnya Yang orang lebih banyak berimannya 50, Ya. yang non muslimnya atau yang nggak beriman sama Allahnya, yang para dukun yang brengsek pemuja demokrasi tadi itu, blow on itu 51. 51. Menang mana tuh? Menang 51. Menang 51 karena itulah kebenaran demokrasi itu kebenaran nominal. Bukan kebenaran hakiki ya. Bukan hakiki, bukan substantif. Oke. Tapi kebenaran nominal, jumlah. Ya. Maka rentan, nggak mungkin kuat. Nggak mungkin kuat. Karena suatu saat jumlah bisa berkurang. Iya. Kalau si fulan sokokannya lebih besar, berubah suara itu. Betul. Ah, di situ blow on nih, Bu. Betul. Jelas ya? Jelas. Jadi kalau saya bilang para blow on pemuja demokrasi itu punya basis teori. Teorinya Osjubedin. Egy Sujana teori. Osjubedin. Iya, saya hafal tuh. Hafal. Objektif, Sistematis, sistematis, toleran, jujur, bener, adil. Udah. Itu paling top itu. Allahu Akbar. Jadi Hani, Anda bertanya, kau pakailah Osjubedin. Enggak bakal kena sihir, enggak bakal takut sama siapapun. Bang, terakhir nih, kita jangan buru-buru Bang. Ini Ya, terakhir. boleh. Masih banyak ini permasalahan-permasalahan yang harus ditanggapi. Jadi kalau kita lihat nih Bang, ini kan 17 Agustus sebentar lagi, ini sudah tanggal 13. Artinya 4 hari lagi. Dan kemarin seperti yang kita tahu, pemerintah itu menyewa mobil-mobil Avanza Bang. Alphard ya. Sorry ya, Alphard. Ya sorry. Alphard tuh mahal lu 1 miliar. Avanza mah ya Allah. Alphard Bang. Sewa kemana? Sewa ke IKN lah. Maksudnya? Buat persiapan. Rental gitu? Yes. Untuk dibawa ke IKN? Untuk dibawa ke IKN. Terus kemudian menteri-menteri udah di sana hari ini. Dan konon kabarnya nanti akan ada upacara 17 Agustusan di sana. Dan tentunya ini kan biayanya nggak murah Bang. Biaya untuk upacara ini kita lihat nanti hasil biayanya berapa lah ya untuk IKN. Menurut Abang penting nggak sih? Atau pandangan Abang seperti apa atas dalam tanda kutip ini memaksakan diri nggak nih Pak Jokowi ini untuk upacara di sana Bang? Iya. Tetap tinjauan saya hak dan batil. Dua lagi. Ya, gimana tuh? Yang pertama, dalam pengertian hak harus ukurannya hukum. Oke. Karena hukum itu nilainya benar atau salah. Ya. Benar atau salah, itu pasti hukum menjadi parameter. Oke. Nah, secara hukum, ibu kota Indonesia yang tadinya Jakarta, memang oleh undang-undangnya sudah dinyatakan pindah ke IKN di Penajam, gitu, Kalimantan Timur. Namun perpindahannya itu harus ada SK. Iya, SK-nya belum ada kan, Bang? Belum ada, Ya. surat Kepres, Iya. surat keputusan presiden. Sampai hari ini belum ditandatangan oleh Jokowi. Maka secara ilmu hukum, Indonesia hari ini tidak punya ibu kota. Itu dong logika. Hari ini tidak punya ibu kota. Tidak Bang? punya. Udah pindah dari Jakarta. Oh ya, Jakarta jadi DKJ ya. Dari DKJ. Daerah khusus Jakarta doang, Iya. bukan ibu kota ya. Sementara di Penajam belum di SK-kan. Itu kan legalitas namanya. Mungkin Nah, di dalam tengah-tengahnya, hukum pidana pasal 1 ayat 1 tentang azas legalitas ini nggak bisa dikerjakan. Karena apa? Nggak bisa dipidana kalau ada apa-apa karena nggak ada hukum yang ngaturnya.
Hukum itu harus jelas, tegas, terukur, pasti, kaku, rigid. Itu hukum. Kok sekarang bisa kayak gini sih, Bang? Ya, Nggak jelas, nggak rigid, nggak kaku, tutur sih sekarang nih, Bang. karena hukum bisa dijual belikan. Nah, itu dia. Terus, Saya ngerti secara politik, bukan hukum. oke. Ini digantung supaya Prabowo dipegang ekornya. Oke. Oke, gue nggak mau tanda tangan ini kalau lo nggak ikutin skenario gue. Bisa begitu. Kan Prabowo nggak mungkin nggak dilantik. Jadi saya curiga Jokowi punya skenario bisa menggagalkan pelantikan Prabowo. Wow, ini analisis Dugaan dong. Oh iya. Dugaan kan boleh, tindakannya politik. Oke. Tapi dengan penuh kecerdasan, bukan kumaha aing gitu loh. Caranya gimana, Bang? Ya caranya dengan tidak ditandatangani Kepres ini, tapi telah terjadi 17 Agustus di sana, itu hari perayaan 17 yang liar, tidak bersifat kenegaraan. Liar, Bang. Liar dong. Kan nggak ada dasar hukumnya. Karena proklamasi di Jakarta dan harus dirayakannya di ibu kota. Ibu kota itu tempat kota pemerintahan, jangan lupa itu. Hukum administrasi negara di situ. Nah, kalau dipindah ke Penajam yang belum di-SK-kan, maka hukumnya liar, nggak ada. Negara mana itu? Ibu kotanya mana itu? Apalagi infrastruktur lainnya belum siap kan. Betul. Dan saya lihat juga gedungnya serem banget tuh, kayak model setan itu loh. Allah. Ada tanduknya itu. Kalau kata orang-orang kayak kelelawar malah, Bang. Kata orang-orang ya. Berarti istana kampret. Wow, kurang tahu dah itu. Nggak tahu ya. Aduh. Nah, itulah. Ini kan analisis. Nah, itu analisis dan Kalau dugaan saya ya, Bang, ya. kalau saya nggak benar, luruskan. Bagaimana caranya? Ya buat aja Kepres Iya. supaya sah. Jangan gantung-gantung Prabowo, kasihan Prabowo. Saya berpihak dalam hal ini, mau suka atau tidak, Prabowo hari ini oleh KPU, oleh Mahkamah Konstitusi resmi dinyatakan pemenang Pilpres. Oh. Maka berkonsekuensi logis harus dilantik. Oleh karena itu, gerakan yang untuk menghambat pelantikan Prabowo itu subversif. Subversif ya, Pak? Iya, ada presiden kita kok. Oke. Nggak ada urusan lu suka nggak suka di sini. Ini hukum. Jadi perayaan di sana itu melanggar hukum atau liar atau gimana kesimpulannya, Bang? Kalau liar jadi melanggar hukum. Oh, gitu ya. Karena melanggar hukum dia jadi liar. Gitu, brother. Oke. Ini ilmu mantik namanya. Oke. Logik, nggak bisa dibantah. Mau bantah ya bantah pakai fakta dong. Oke. Kalau kemudian Abang menyimpulkan secara analisis tadi ini liar dan melanggar hukum atau keduanya lah, Ya. maka berikutnya apa ini yang harus dilakukan atau yang ya minimal pakar-pakar hukum yang ngerti lah. Nah, kalau menurut saya Nah, apa tuh? sangat efektif dan urgent. Oke. Tanggal 16 Agustus kan Jokowi harus bicara atas nama negara karena dia kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Tapi jangan seremonial. Saja harus diusulkan oleh MPR DPR. Tanggal 16 Agustus pidato Jokowi adalah berupa pertanggungjawaban presiden. Itu efektif, cepat, nggak pakai demonstrasi, nggak pakai dorong-dorong, nggak pakai. Tapi ilmu hukum murni. Kalau Jokowi sadar demi nusa dan bangsa tadi dia bersumpah kan, pasal 9 UUD 45, lakukanlah pertanggungjawaban presiden dan pidatonya di Istana Negara Jakarta. Ya. Karena ini masih sah, karena belum ada hukum yang mengaturnya kemudian, maka berlakulah yang lama yang masih eksis bahwa Jakarta ibu kota Indonesia, bukan di Penajam. Itu ilmu hukum. Oke. Maka segeralah DPR MPR bersidang darurat kalau bisa.
kan udah resesnya besok habis tuh. Iya. Reses tanggal 14 habis, DPR bersidanglah segera meminta Jokowi pidatonya jangan di IKN tapi di Istana Negara sini dan berupa pertanggungjawaban presiden. Bukan nangis-nangis minta maaf. Iya, tanggal 1 kemarin nangis-nangis, Bang. Itu mah nanti aja lebaran gitu loh. Lo kalau giliran begini dibawa-bawa ke politik. Allah ya Rabbi. Nanti politik identitas itu. Hmm. Udahlah lebaran tuh kok nangis-nangis boleh. Ya tobat nanti lebaran. Kalau pertanggungjawaban itu kebijakan. Kebijakan Jokowi sampai pindah IKN dan lain sebagainya, banyak sekali kebijakan dia itu. Sampai tadi soal kondom juga, kok tanggung jawab tanggal 16 Agustus. Itu baru top, efektif, nggak melanggar hukum dan efisien. Oke. Kalau nggak pakai lagi Alphard sampai ke sana dengan arek naon cak Sundama, aduh rek naon. ya kalau kita lihat historis dan apa yang sudah dilakukan selama ini DPR cicing-cicing wae aja itu, Bang. Gimana nih? Contohnya Bang gugat ijazah palsu ke Satu DPR. DPR nggak ada yang nemuin. Bukan itu, jangan nemuin kita diusir. Makanya itu. Iya. Terus gimana Bang ini, Bang? Rakyat gimana gitu loh, Bang? Makanya dugaan saya, terutama ketua DPR nih. Iya, Bu Puan ya. Bu Puan yang terhormat, yang lemah gemulai, ya kan? Anda diduga tersandera. Karena diduga menurut berita nih, udah medsos sudah beredar, tahu lah orang, suami Anda terlibat korupsi BTS. Yang 8 triliun itu. Yang Johnny G. Plate itu. Johnny. Sehingga Anda, kalau Anda berani memproses ini, suami Anda diproses. Itu kan berarti dia bukan mementingkan bangsa dan negara. Allah Akbar. Kemarin kita datang ke DPR itu malah dijegal, nggak boleh masuk. Allah. Itu gimana coba? Padahal kita rakyat ya. Jadi saya terang-terangan, kalau saya nggak bener, jelasin dong, jelasin. Puan yang terhormat, jelaskan. Kalau Anda nggak bisa jelaskan, dugaan saya bener dong. Oke. Ya, maksudnya suami Anda tersandera, Anda mau nggak mau jadi nggak enak, pakeu. Gitu. Padahal Anda cucu Bung Karno yang tidak peduli yang gitu-gitu. Betul. Amerika aja disetrika, Inggris dilinggis. Inggris diringgis, Malaysia diganyang. Jokowi kalau takut gitu. Allah Akbar. Bang, karena udah sore ini terakhir closing statement dari seluruh percakapan kita tadi, Bang. Pesan untuk rakyat. Ya, kita kan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Untuk diriku sendiri dan rakyat Indonesia pada umumnya yang mau mendengar. Karena banyak yang nggak mau dengar. Betul. Nggak apa-apa lah. Ini yang mau denger aja. Yang nggak mau ya udah lo jangan marah-marah. Lo bikin aja sendiri podcast ya nggak. Yang mau dengar, kita punya hati nurani, kita punya otak. Ya. Akal sehat kita gunakan, nurani kita ditajamkan untuk sensitif terhadap kepedulian pada penderitaan rakyat. Nah, ada satu pesan yang menarik. Ada bahasa namanya dari bahasa Yunani nih. Apa itu? Passion. Tulisannya P-A-S-S-I-O-N. Oh, passion. Oke, bahasa Inggris. Bukan, kalau bahasa Inggris kan passion itu sabar. Iya. Kan ini Patien kan kalau sabar. Kapal kan patien, kan ini passion. Itu artinya bergairah. Oke. Jadi bayangkan dia tetap bergairah tapi dalam penderitaan. Jadi maksud saya rakyat ini kan memang menderita. Ya. Bayar apa-apa mahal sekali. Ini minum gini-gini aja nih 11%. Betul. Mau naik jadi 12%. 12%, Bang, ya. Oke? Kan menderita kita. Kalau diakumulasi setiap hari itu berapa itu? Pajak rakyat. Kemudian kita punya rumah, sertifikat hak milik, tapi bayar PBB. Itu kan kayak penjajah aja itu. Betul. Orang punya kita namanya hak milik. Kok bayar pajak coba? Mobil, motor, bayar pajak coba. Bahkan sekarang mau dipakein asuransi segala. Iya. Urusannya apa gitu loh. Nah itu
belum lagi harga-harga lain, beras aja naik dan lain sebagainya lah. Menderita kita nih rakyat nih. Hari ini ada yang minta uang ke saya, Pak, tolong Pak, saya nggak bisa sekolah, buku tulis saya nggak ada Pak. Buku tulis nggak ada tuh. Padahal anggaran untuk pendidikan 20% dari APBN. Dari APBN itu kan berarti 200 triliun lebih. Tapi anak nggak punya buat buku tulis, bayangin ini. Saya miris gitu. Ya Allah, kalau semuanya minta kan nggak sanggup juga. Saya juga dari mana? Saya punya rezeki juga terbatas. Allah belum kasih yang rezeki yang tanpa kalkulator gitu. Allah. Ada ayatnya Ali Imran 27. Iya. Min haitsu la yahtasib ya. Enggak ada 27 yang Allah akan beri rezeki kepada siapa yang dikehendaki tanpa hitungan, tanpa hisab katanya. Iya. Nah, saya belum dikasih yang banyak itu. Jadi bantunya separuhnya aja lah, apa-apa gitu ya. Oke, terus yang terakhir, rakyat gunakanlah passion ini, rasa penderitaan yang Anda alami, saya juga alami, susah. Sebagai advokat nih, susah banget dapat klien. Kalaupun dapat klien, ada perintah dari oknum yang saya dengar, kalau Egy yang nanganin jadi lawyernya, harus dikalahkan. Putusannya harus dikalahkan. Allah. Udah ada stereotip begitu. Jadi lagi rindu klien saya. Allah. Tapi itulah penderitaan. Iya. Saya harus kuat gitu. Harus sabar, tetap bergairah, semangat berjihad fisabilillah. Itulah rakyat. Insya Allah Allah datangkan 3 hal. Kalau Anda passionnya terjadi. 1, pahala yang besar karena kita banyak membuat kebaikan-kebaikan. 2, Anda tidak pernah takut pada siapapun. 3, Anda tidak bersedih hati. Dalil saya Al-Baqarah 112. Baca penutupnya. Ini pesan buat saya kan. Al-Baqarah 112. Jadi kita baik Quran, bukan baik logika semata. Harus cerdas kita. Jadi tidak bakal menyimpang gitu, Bos. Siap. Ente nggak usah ikut Egy, ikut Quran. Allah. Bala man a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinu falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. 112 ya. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang 112 Al-Baqarah. Oh, sorry. Tidak barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya. 1. Dan tidak ada rasa takut pada 2. mereka dan mereka tidak bersedih hati. 3. Nah, itu. Tapi harus patient. Clear? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.